karomah-karomah itu, kurofatnya itu. Mesti tappingannya para jongos ini, Masya Allah, karomah Habib. Semoga kita semua mendapatkan barokah, kecipretan lah, kecipretan barokah gitu. Itu bukan kecipratan barokah, tapi kecipratan antum itu jadi duta dobok. Nah, nyambung-nyambung. Ada itu mukibin. Jadi satu biasanya kalau habis sholat maghrib berjamaah itu kan kita nggak pulang gitu kan. Habis sholat maghrib berjamaah di musola kan kita nggak langsung pulang sambil nunggu sholat isya gitu kan. Sambil nunggu sholat isya, jadi nunggu sambil ngobrol lah. Di masjid itu kan disediakan ada kopinya, ada aqua gelas apa. Jadi nanti ya ada yang nganterin kalau setiap habis maghrib itu ada yang nganterin kue-kue gitu di musola kita itu. Jadi biasanya ibu-ibu gitu. Nah, ngobrol lah kita orang di depan musola sama Pak Ustadznya yang ngimamin apa. Nah, ini ada mukibin ceritanya, cerita begini. Kang Deddy itu waktu di daerah mana itu katanya, daerah Solo katanya, daerah Solo itu ceritanya ada musola itu. Musola itu nggak pernah ada yang huni. Jadi lingkungannya itu nggak pernah merawat musola itu sampai pokoknya sampai kosong kosong total. Bahkan musola itu kayak ngeres gitu, banyak kotorannya nggak dirawat gitu. Nah, saya kan dengerin gitu. Ini yang cerita si Kibin ini, Mukibin. Nah, terus, nah setelah itu ada seorang Habib lewat di depan pintunya itu tiba-tiba ditabrak lah sama anak-anak kecil gitu. Jadi ada Habib lewat di depan musola itu ceritanya. Ditabrak lah sama anak-anak kecil. Banyak sekali anak-anak kecil, laki-laki semua gitu. Habib itu ditabrak, terus ditanya sama Habib, kamu malam-malam itu mau ngapain gitu? Malam-malam bukannya pulang ke rumah, orang tua kalian itu di mana? Malah ketawa-ketawa itu. Anak-anak kecil itu berlarian di depan musola, terus masuk musola itu. Semua anak-anak kecil itu, banyak sekali anak-anak kecil itu, kisaran ratusan katanya, saking banyaknya. Cuma Habib ini namanya, kata mukibinnya ini seorang wali gitu kan, ngerti bahwa anak-anak kecil ini penghuni musolahnya itu gitu, penghuni musola itu. Nah pas betulan itu berada di sholat isya pas tepatnya anak-anak itu masuk, akhirnya si Habib ini sholatnya di musola itu yang kosong itu, ngambil air wudhu nggak ada, namanya udah kosong, musolanya angker lah istilahnya, udah kosong. Akhirnya ngambil aqua gelas untuk ngambil air wudhu sendiri gitu. Nah terus si Habib itu membersihkan musola itu, dibersihin, terus sholat sendirian di musola itu, sholat sendirian. Terus ada orang lewat, orang kampungnya itu ada yang lewat gitu, habis belanja dari warung lah istilahnya, lewat. Jadi melihat musola itu bercahaya katanya, bersinar, sinarnya terang bener sampai silau. Orang kampung itu yang lewat dari warung itu sampai, ini apa ini? Kok musola ini kok jadi cerah bener. Terus melihat jamaah sholatnya itu penuh gitu. Di dalam musola itu penuh jamaahnya gitu. Orangnya pakai baju putih semua tapi bercahaya semua. Ini Mukibin cerita begitu sama saya diem aja sih. Bercahaya. Lainnya itu yang dengerin itu pada serius. Berarti itu wali ya? Iya itu wali. Habib itu wali. Keturunannya Syekh siapa gitu loh. Jadi sok meyakinkan si pendengar gitu. Kalau saya cengenges aja dia, namanya Mukibin ya kan. Ini cerita begini kan berarti didikan dari Habibnya. Habib berarti pernah cerita seperti ini, diceritakan lagi kepada masyarakat kan begitu. Nah, setelah itu jadi dikagetkan, terus ngomong, orang kampung ini ngomong, itu musolanya itu ada yang sholat berjamaah loh, ada sholat berjamaah, terus pokoknya bersinar gitu. Lah ribut akhirnya di kampung itu, geger. Nggak taunya begitu orang-orang pada datang ke musola itu sepi, nggak ada yang imamin, nggak ada yang jamaah. Musolanya pun
sama seperti yang semula, sepi, nggak ada apa siapa-siapa gitu. Nah, nggak taunya ada suara anak-anak nangis. Jadi masyarakat mendengar, kok ada yang nangis sih gitu. Ada yang nangis di dalam musola ini, siapa ya? Dicari, disenterin, terus dicari-cari itu nggak pernah, nggak ada. Akhirnya apa? Nggak taunya yang nangis itu tembok, saudara. Temboknya musola itu nangis. Terus kayak jendol-jendol ada wajah-wajah anak-anak kecil itu. Temboknya itu kayak begini lah istilahnya, kayak nongol-nongol begini gitu loh. Nongol-nongol begini kayak jendol-jendol gini, kayak di temboknya itu nongol kayak wajah-wajahnya anak-anak kecil itu yang tadi lari-lari gitu. Jadi hasil ngaji, hasil dari pemahaman-pemahaman dari Habib, ya rata-rata tukang dongeng. Tukang dongeng. Kalau hasil dari ngajinya Habib-Habib itu rata-rata jadi tukang dongeng, pinter gitu. Terus manfaatnya apa? Cerita-cerita begitu. Kalau kita sebagai masyarakat mendapat cerita kayak gitu, apa manfaatnya? Nggak ada sama sekali, nggak ada manfaat Bapak. Itu hanya untuk apa namanya, biar dikata hebat ya itu wali ya hebat. Tujuannya supaya ini si Mukibin ini kan belantik, ya kan, belantik yang namanya dia udah cinta Habib, belantik, tapi dengan secara sendirinya itu menjadi belantiknya Habib, supaya yang mendengarkan itu tanyanya begini, itu Habib siapa? Itu Habib yang di situ loh, namanya Habib Al Atos lah istilahnya, bin Al Altos. Oh ya sudah, yuk kita ke situ. Tujuannya supaya gitu, cari masa, yuk. Itu cara cari masa, cari pengikut itu caranya begitu, ternyata gitu. Jadi ada yang serius, dua tiga orang ini serius, Bang. Masya Allah. Iya, Bib. Itu sampean kalau meminum air sumurnya di rumahnya Habib itu insya Allah itu nyatanya tuh, yang jualan warteg itu rame itu. Yang jualan warteg di Jakarta, bludak itu. Itu dari hasil dari minum airnya Habib itu katanya. Wah, cobalah saya. Apalagi orang yang pas lagi puyeng. Waduh, iya, pantas saya jualan tokonya ini lagi sepi. Oh ya, ke situ aja, Kang. Itu contohnya itu warteg-warteg yang di Jakarta itu pada berdatangan ke situ. Padahal yang datang mah jelas-jelas kayaknya belum ada ya. Itu cara marketnya begitu. Cara belantiknya itu kalau ngomong begitu. Jadi akhirnya terpikat gitu, terpikat bahwa tadi dengan cerita itu seolah-olah wali, dan adanya sumur yang ada di dalamnya itu bisa mendapatkan barokah gitu. Jadi orang kita sebagai orang, saudara-saudara kita ini kebanyakan tergiurnya melalui cerita-cerita dusta itu. Melalui cerita dusta itulah terus akhirnya ujung-ujungnya jual air berkah gitu. Nah, pas itu ada yang dua orang yang percaya. Dia kan sampai bawa-bawa itu yang jualan warteg itu rata-rata ke sana, Kang, ke Habib itu, Kang. Cuma minum airnya terus nanti airnya disiramin di warungnya gitu. Air satu botol itu dicepret-cepretin di warungnya itu dicepretin, terus nanti diminum. Cuma sebatas itu. Langsung rame bludak warung wartegnya itu. Jadi untuk apa namanya, untuk memikatnya seperti itu. Cara untuk meyakinkan korbannya itu lewat belantiknya itu. Nah, dua orang inilah akhirnya, di mana Kang rumahnya? Yuk nanti diantar. Oh, oke, nanti diantar, kalem aja. Akhirnya diantar kan gitu. Nah, sebelum itu diantar saya datengin ke rumahnya. Iya, saya datengin ke rumahnya. Namanya kan Seno. Saya habis isaan, saya samperin ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi Mas Didi, kenapa Mas Didi? Iya, kayaknya tadi saya dengar, oh ya, nanti ngopi dulu ya, ngopi. Bikinlah saya kopi, ya kan? Bikinin kopi, terus gimana tumben ini? Bukan tumben. Iya, tadi sampean kayaknya serius amat dengerin ceritanya si Muksin itu. Oh iya.
Oh, yang tadi ya cerita masalah Habib itu. Iya, itu sampean percaya itu bahwa cerita itu tadi? Ya percaya Kang, itu karomah Kang. Wis jangan dulu. Itu tuh belantik itu, belantiknya tukang dobol Habib itu. Jangan percaya sampai nanti ujung-ujungnya dimintain duit itu. Ngambil karomah, ngambil apa air kayak gitu. Nggak ada manfaatnya air itu. Saya stop itu. Yang benar Kang, coba mana ada air berkah, mana ada, itu cuma belantik. Dia tuh udah sekongkol namanya Mukibin. Ya, itu udah sekongkol cara cari duitnya ya begitu, meyakinkan korban. Nah, ente langsung percaya kayak gitu. Nah, ente kayak mau jadi korban kalau kayak gitu. Udah nggak ada, nanti ujung-ujungnya ente ngeluarin duit, terus disuruh ziarah ke makamnya Syekh ini, Datuk ini, ujung-ujungnya nanti sampean malah lah nggak beres. Ya alhamdulillah percaya gitu. Oh iya Kang ya, nggak usah ya Kang, nggak usah. Dobol itu tuh dobol, tukang dobol gitu. Iya. Saya langsung cegah. Ini ikhtiar saya kalau secara nyata. Secara nyata, kalau ada yang tergiur dari belantik-belantiknya para cucu palsu ini langsung saya cegah melalui assalamualaikum. Ya melalui assalamualaikum nggak ada itu. Itu hanya ente itu kayak itu percaya ente sama aja nanti jadi korban itu meyakinkan korbannya itu begitu. Iya, kasihan, kasihan ya hidup lu Oten, kasihan, kasihan. Ya cuma lihat lah tappingnya cuma bisanya gitu-gitu doang gitu, kasihan, teriak kasihan ya kan. Itu belantik-belantiknya Habib yang begitu, tappingannya begitu udah. Ya, tenang aja Bib, ini aneh bawa orang 12 Bib, ada. Oh ya udah tenang aja nanti aneh kasih promo, promo, promo. Ya, jangan mahal-mahal ya Bib, biar lancar yang penting Bib, tenang aja. Iya, air berkah aja ada promonya. Itu ini yang memang kurang ajar ini belantik-belantiknya, jongos-jongosnya ini agak kurang ajar memang. Sukanya cari korbannya caranya seperti itu, meyakinkan korbannya itu dengan cerita. Ya, terjadinya banyaknya pengikut itu karena dari belantik-belantiknya. Oh, datang aja ke Habib ini begini. Dia itu bisa nggak pernah mati di makamnya itu, selalu datang. Itu foto-fotonya aja kadang berterbangan begitu itu. Topul, topul. Gitu. Nggak bisa seperti itu. Iya. Iya, kalau kalau pengen ini pengennya bawa sendal tabokin sekalian pengennya. Ya, itu secara nyatanya ada juga yang katanya lewat habis berziarah, habis haulan, acara haulan, dia pulang. Setelah pulang itu kan kalau pulang itu melewati pohon yang gede itu, pohon kapas, pohon yang banyak durinya itu. Katanya di stop sama sosok seorang yang tinggi besar. Jadi lagi jalan tiba-tiba kejeblok dok gitu. Terus tangannya itu diraba-raba. Nggak taunya kayak kayak tepes gitu loh. Apa sih ini? Nggak taunya yang di atas itu, wah ini siapa? Oh sampean ya Bib. Nggak taunya genderuwo itu. Akhirnya genderuwo itu dimarahin sama Habib itu. Kamu lagi-lagi saya lagi lewat nggak tahu ini apa Habib ini yang lewat. Oh iya maaf Bib, maaf alafu ya Bib. Alafu alafu ahlan Bib. Genderuwonya diusir langsung. Nah, nanti habis begitu ceritalah sama Mukibinnya, Bin semalam ada genderuwo ngadang saya. Langsung saya usir itu. Mukanya hitam, matanya merah, cakilnya itu sampai tembus sampai ke jidat gini, cakilnya itu. Nggak tahu kalau aneh lewat itu. Masa genderuwo nggak kenal saya? Wong saya Habib kok. Jadi saya udah tahu kalau setiap ini haulan atau kok dihadang sama genderuwo. Pura-pura lupa lagi gendong. Oh ente Bib, katanya maaf ya Bib, aneh nggak tahu kalau ini ente Bib. Udah mana, udah jangan ganggu-ganggu saya lagi. Awas kalau kamu ganggu saya lagi, aneh kirim ke neraka katanya begitu. Ya, itulah. Jadi akhirnya
agama ini dianggapnya agama dongeng kalau kayak gini caranya. Ini agama-agama dongeng. Karena setiap apa yang kalau disampaikan oleh ini penuh dengan dongeng, penuh dengan cerita. Ini yang kurang ajar ya jongos-jongosnya, para belantik-belantiknya ini udah jelas-jelas itu dobol masih aja disebarin sama masyarakat biar supaya masyarakat itu percaya untuk meyakinkan korbannya itu ya cerita-cerita begitu itu Habib itu bisa ngusir malaikat bisa ini diceritain sama kibin-kibin jongosnya itu. Ya, makanya banyaknya pengikut itu memang dari jongos-jongosnya. Kalau Habibnya sih duduk manis, tetap ongkang-ongkang kaki. Yang sibuk itu jongosnya. Ya, makanya kita tegaskan, stop jadi jongos Balawi. Nggak usah lah bodoh-bodohi umat, nggak usah bodoh-bodohi masyarakat. Ingat kamu matinya nanti, hati-hati. Hati-hati kamu matinya, kamu orang itu. Bodoh-bodohi umat, bodoh-bodohi menyeleweng-nyelewengkan akidah orang, menyelewengkan sejarah segala itu. Hati-hati kamu tukang. Kiai Kiai Jin soal ke Habib katanya kakinya mirip mirip apa? Mirip kaki bebek. Ceritanya ini pola ceritanya ini ngadi-ngadi memang betul. Iya doktrin doktrin tapi kan kita kan dibekali akal sehat gitu. Jangan mudah percaya lah. Apa jangan-jangan bagi hasil apa ya? Udah bagi hasil ini kayaknya. Makanya akut benar kayak udah. Iya bagi hasil bisa jadi. Ada benar ada yang naik UFO. Aduh. Hati-hati kamu orang bela-bela Balawi cucu palsu itu. Dunia akhirat sampean itu. Tanda-tanda kiamat kubro Habib Balawi Yahudi ngaku cucu Nabi Muhammad. Ya, padahal iya cucu Ubed. Cucu Ubed. Ngakunya cucu Nabi Muhammad. Emang itu kan memang secara sejarah itu kan memang bawaan dari Belanda itu. Ya kan? Bawaan dari Belanda untuk menghasut pribumi dengan membawa-bawa agama, mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Ya kan? Itu hasutan-hasutan. Nah, ini masih aja ini. Bebencit-bebencitnya, keturunan-keturunannya ini tumbuh di mana-mana dan meneruskan gitu. Ya oknum tapi meyakini semua gimana? Untuk menghilangkan jejak kan tuduh aja oknum gitu. Ya. Cara untuk memberikan menghapus tuduhan itu omong aja oknum aja walaupun semuanya itu. Walaupun tetap di hatinya itu meyakini bahwa itu karoma, bahwa itu adalah karoma, tetap aja oknum. Telah ditemukan mumi Fir'aun berhapuge sama persis TR sampel. Ya memang iya, benar bang. Haploge kekeh mengaku sebagai pengen jadi keturunannya Haplo J1. Ngotot lagi ya kan, udah jelas-jelas sudah haplonya geng ngotot aja pengen diaku sebagai J1. Ini kan nggak waras kalau kayak gini, bener nggak sih? Nggak waras. Iya, ngaku sebagai keturunannya J1. Setelah di DNA J, tapi masih ngotot bahwa saya ini keturunannya J1. Ini waras nggak kira-kira? Ini jelas nggak waras. Yang paling nggak warasnya lagi pengikutnya. Pengikut jongosnya ini yang lebih-lebih dari nggak waras ini.
Sudah terbukti real sah dilihat seluruh masyarakat bahwa haplonya itu G, masih ada cinta cinta cinta. Nggak beres ini, sakit itu hati kalian, itu ternyata sakit, nggak waras itu, masih aja dibela. Benar-benar nggak waras orang begini nih padahal. Mukibin di mana-mana sama, lebih cinta Habib daripada cinta Nabi Muhammad. Iya, memang mereka itu memang diarahkan untuk mengagung-agungkan datuk-datuknya. Iya, tapi apa namanya istilahnya, bahwa ini bukan untuk agung-agungan datuknya tapi kepada Nabi, tapi secara prakteknya mengagung-agungkan datuknya gitu. Motifnya ya. Jadi backgroundnya itu untuk Nabi Muhammad, tapi dalam secara fakta lapangannya mengagung-agungkan datuk-datuknya. Ya. Jadi namanya mulut enak. Ini demi untuk Nabi Muhammad, ini untuk Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad. Tapi secara prakteknya ini, ya kalimat-kalimat untuk Nabi Muhammad agar mendapat syafaat dari Nabi. Ini kan untuk menggait korban, untuk meyakinkan korban. Nah, setelah si korban ini pun udah pada hakul yakin, meyakini, nah, secara prakteknya padahal digiring ke untuk mengagung-agungkan datuknya. Itu. Si muka hasut lagi masih tak jualan kayak gitu sampean itu. Masih jualan kayak gitu. Udah belum laku dari kemarin. Tukang hasut, pemecah belah umat, pengadu domba, masih jualan begitu. Belum laku dari kemarin ya. Jadi mana mau laku, udah pada tahu kok. Nah, kasihan teriak kasihan, udah pada tahu tappingan kayak gitu tuh. Kasihan teriak kasihan, hasut tukang hasut, teriak hasut, udah ngerti. Sampai ketinggalan berita sih. Tinggalan berita, jadi masih ntar ente nggak dipandang sama datuknya, datuk apa yang paling hebat datuknya, coba siapa? Wakil Mukodam, pret. Nggak ada di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Cuma gertakan nakut-nakutin kalian aja kayak gitu, mau aja ditakut-takutin, nggak kasih syafaat segala macam apa. Jelas Allah itu melihat manusia itu bukan dari segi jubahnya, dari segala apanya. Mau itu cucu siapa, mau cucu siapa, itu nggak pandang Allah itu. Allah yang dipandang Allah ini orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah itu. Iya, kamu orang sosokan, sok suci, sok paling mulia, ditambah belantik-belantiknya ini, tempilingin sekalian. Tempiling walak-walik sekalian, dopol aja terus kerjaan. Ya, itu bukan Islam bang, jangan bawa-bawa. Islam nggak pernah akur, itu bukan ajaran Islam, saya tegaskan bukan ajaran Islam, itu ajaran Yahudi itu. Ajaran Yahudi yang mau merusak agama Islam, itu tegasnya begitu. Jadi kebanyakan orang-orang non-Muslim ini salah pahamnya di sini, dianggapnya sesama Islam ribut sendiri, ini sendiri. Bukan, itu ajaran bukan ajaran Islam. Ya, yang sorak-sorak-sorak di kuburan, makam-makam itu bukan ajaran Islam kayak gitu. Siapa ini pengen